Sehat. Adakah teman-teman tanya yang tidak hadir hari ini? Siapa? Anissa. Anissa kenapa? Sakit apa? Oh, demam. Nah, sebagai teman yang baik, teman-teman harus menjenguk temannya yang sakit dan mengirim doa gitu ya, semoga dia cepat sembuh dan kembali belajar bersama-sama dengan kita. Buat teman-teman, jangan lupa juga jaga kesehatan ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, salah satu boleh memimpin doa. Ketua kelas, silakan. Mas Doni, silakan pimpin doa. Baik, silakan dipimpin. Amin. Terima kasih Mas Doni. Buat teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bernyanyi dulu, biar semuanya semangat ya. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang hafal lagunya? Atau ada yang tidak hafal? Wah, kalau tidak hafal keterlaluan. Karena itu lagu kebangsaan kita. Ayo, kita di sini ada salah satu yang memimpin. Oh baik, tidak ada. Baik, Bapak sendiri yang akan memimpin. Kita mulai bernyanyi ya. Siap? 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke, bernyanyi pulau-pulau, semuanya menjadi satu. Baik, beri tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih buat anak-anak. Bagaimana? Apakah semuanya sehat aja kan? Baik, kalau sehat. Apakah masih ada yang ingat pelajaran kita kemarin? Ada yang ingat? Tidak ada. Pasti nggak belajar ya semalam. Ayo pada ngapain semalam? Pasti pada nonton. Baik, pembelajaran kita kemarin kita udah sedikit ya, sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Mungkin pembelajaran kemarin tentang keberagaman di negeriku. Ada yang tahu apa saja keberagaman yang ada di negeri kita? Baik, suku, betul, suku. Ya, bahasa. Nah, itu merupakan keberagaman yang ada di sekitar kita ya. Di sini teman-teman ada yang punya teman luar negeri atau luar sukunya? Nah, pasti ada ya. Di sekitar kita memang banyak keberagaman yang ada. Contohnya bahasa, seperti bahasa daerah. Pasti berbeda-beda kan bahasa daerah kalian di sini. Mungkin bahasa daerahnya Mas Doni dan Mbak Anissa berbeda-beda. Mas Doni suku apa? Bugis. Kalau Mbak Anissa? Suku Banjar. Wah, memang beda. Tentu saja mungkin logat dari batu ke bahasanya, tutur katanya juga berbeda ya. Tapi kita meskipun berbeda-beda, tapi kita tetap harus saling menjaga toleransi, saling menjaga perbedaan tersebut agar kita tetap bisa bersama-sama. Yuk, kita bersatu. Ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bapak mau bertanya, di rumah maupun di sekolah apa saja yang bisa kalian temukan tentang keberagaman? Ya, contohnya di sekolah, selain tadi ada suku, apalagi Mbak Nisa? Bukan cuma ini aja ya yang ada di suku. Ekonomi juga ada keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi itu banyak ya. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Baik, mungkin nanti kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan masuk ke pelajaran kita hari ini, yaitu tentang keberagaman. Teman-teman ambil buku ininya, ambil buku tematiknya. Kita buka tema 4. Subtema 3, tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Baik, sudah dibuka. Mungkin sambil baca Bapak tayangin video ya,
Ya, nanti Bapak akan tayangkan video mengenai keberagaman di negeriku. Sambil kita nikmati videonya, sambil kita lihat, simak ya anak-anak videonya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa wilayah Indonesia terdiri dari beberapa pulau besar. Nah, wilayah ini mengakibatkan banyaknya kekayaan alam yang kita miliki. Salah satu kekayaan alam yang kita miliki yaitu ada dalam perut bumi. Apakah itu? Kekayaan alam yang kita miliki adalah kekayaan barang tambang. Barang tambang ini dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu barang tambang minyak dan gas atau biasa kita menyebutnya dengan migas. Yang kedua adalah barang tambang non-migas. Nah, contoh dari barang tambang non-migas adalah emas, besi, tembaga, aluminium, dan juga biji besi. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Nah, sifat dari barang tambang ini yaitu tidak dapat diperbaharui, sehingga dalam pengambilannya harus dilakukan secara bijak. Ketersediaan barang tambang juga perlu kita jaga agar dapat memenuhi kebutuhan kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Selain itu, kita juga perlu mencari alternatif sumber daya lain agar sumber daya alam barang tambang ini tidak cepat habis. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha untuk mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah ini bersumber dari sumber daya alam. Kegiatan industri dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh kegiatan industri yang ada di Indonesia yaitu industri otomotif, industri konveksi, industri elektronik, industri makanan, dan minuman. Yang ketiga adalah aktivitas di bidang perdagangan. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan alam, tetapi dengan potensi yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Ada wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan ada juga wilayah yang kurang akan sumber daya alam. Nah, dari hal tersebut mengakibatkan tidak setiap daerah mampu untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing masyarakatnya, sehingga berkembanglah kegiatan perdagangan. Barang dagangan dapat berupa hasil peternakan, perikanan, industri, dan juga kehutanan. Pada perkembangannya, kegiatan perdagangan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi terjadi juga antar negara. Nah, kegiatan antar negara ini disebut dengan kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Yang keempat atau yang terakhir, ini adalah aktivitas di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan aktivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Beberapa contoh aktivitas jasa lainnya seperti aktivitas jasa di bidang perbankan dan keuangan, aktivitas jasa di bidang pendidikan, aktivitas jasa di bidang kesehatan, dan lain-lain. Nah, gimana nih adik-adik? Sekarang sudah pada paham kan mengenai materi lanjutan aktivitas? Nah, apabila sudah selesai nonton videonya, Bapak di sini akan memberikan teks bacaan untuk anak-anak. Semuanya nanti membaca ya. Kita belajarkan interaksi. Nah, di sini Bapak punya buku tematik. Kalian buka buku tema 3 ya, tema 7. Itu keragaman ekonomi di Indonesia. Yang kedua, ya semua sudah dibuka, silakan dibaca. Sambil baca, Bapak akan membagi kelompok untuk kalian berdiskusi nanti ya. Kita bagi per meja aja ya. Jadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan berkumpul dulu. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan indahnya keberagaman di negeriku. Tema 7, subtema indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Baik, semuanya perhatikan bukunya. Itu pengertian ekonomi.
pengertian kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap manusia pastinya membutuhkan suatu barang ataupun jasa tersebut, termasuk dalam contoh kegiatan ekonomi yang akan dilakukan tiap orang dengan cara yang berbeda-beda. Di Indonesia terdapat beberapa jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Contohnya ada yang tahu? Di pasar orang ngapain? Ya, berdagang, betul. Berdagang. Ketahuilah salah satu contoh ekonomi di Indonesia yang banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu kegiatan berdagang. Ternyata sudah tidak asing lagi. Yaitu salah satu penyebaran Islam itu dengan berdagang juga ya. Ada yang tahu kan? Nah, salah satu penyebaran agama Islam di Indonesia itu merupakan perdagangan. Namun kini perdagangan telah dijadikan sebagai salah satu bisnis yang sangat menguntungkan di Indonesia. Bahkan dari banyaknya jenis perdagangan yang ada di Indonesia, membuat banyak inovasi produk dalam proses jual beli yang menggunakan setiap masyarakat atau melakukan interaksi. Tentunya proses kegiatan perdagangan ini memang sangat menguntungkan penjual ataupun pembeli dan memenuhi kebutuhan ekonomi yang dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada yang pernah belanja ke pasar? Ya, tentu semua pernah belanja ya. Beli jajan di luar itu merupakan pedagang, jual dan beli. Pasti mamanya pernah ke pasar, bapaknya juga mungkin pernah berinteraksi dengan orang itu dengan menggunakan jual beli, yaitu berdagang. Selain berdagang juga ada lagi yang tahu apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Contohnya jasa atau industri. Berikut kegiatan ekonomi yang di Indonesia yaitu perindustrian yang memiliki ruang lingkup cukup luas dan mengolah produk mentah menjadi produk jadi. Di sini ada yang tahu apa saja hasil industri? Banyak ya. Contohnya makanan-makanan instan itu merupakan produk industri biasa kita makan atau kita makan tiap harinya. Perdagangan, perindustrian. Yang ketiga ada yang tahu? Pertambangan. Nah, siapa di sini pernah lihat tambang? Misal tambang batu bara, tambang minyak, tambang emas. Ada yang pernah lihat? Pernah lihat di TV ya? Mungkin di TV banyak seperti tambang batu bara. Orang yang bekerja di pertambangan pastinya memiliki gaji sangat besar. Kegiatan pertambangan ini tentunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia. Mungkin hasil pertambangan itu contohnya minyak ya, itu minyak bumi. Pernah lihat bensin kan? Nah, itu salah satu hasil pertambangan minyak. Nah, tadi sudah perdagangan, perindustrian, dan pertambangan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada jasa. Di sini pernah ada yang pakai jasa? Misal Gojek, itu merupakan jasa. Pernah ada yang ikut Gojek nggak di sini? Pasti pernah ya, karena orang tuanya sibuk atau ada kegiatan lain, mungkin anaknya disuruh ikut Gojek. Nah, kalian itu sudah merupakan menggunakan jasa Gojek. Baik, di sini Bapak sudah jelaskan beberapa mengenai tentang keberagaman di negeriku. Nah, di sini Bapak minta kalian untuk hasil diskusi kalian nanti kalian presentasikan ke depan. Ada yang sudah selesai bacanya? Nah, di sini Bapak punya kegiatan untuk kalian mengerjakan LKPD. Di sini nanti ada tentang keberagaman di negeriku. Jadi sesuai dengan pembelajaran kita hari ini tadi, kalau ada yang nyimak videonya, bacaannya pasti akan bisa menjawab ini. Bapak bagi ya LKPD-nya. Nanti kalian isi sesuai dengan jawabannya masing-masing. Dikerjakan secara berkelompok ya. Tadi Bapak sudah bagi kelompoknya. Ini kelompok 1.
kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, RKPD-nya dikerjakan. Setelah dikerjakan, nanti Bapak minta untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan LKPD-nya dikerjakan. Nah, anak-anak, di rumah masing-masing pasti memiliki keberagaman kan. Tentunya, contohnya keluarga atau orang tua. Orang tua di sini ada yang berdagang, ya tentu ada ya. Mungkin berdagang itu merupakan juga keberagaman yang ada di Indonesia. Mungkin ada orang tuanya yang menjahit atau tukang jahit. Nah, kalau ada itu merupakan jasa, ini juga keragaman yang ada di Indonesia, yaitu menggunakan jasa penjahit. Nah, meskipun keberagaman di Indonesia itu sangat banyak, baik itu ada ekonomi, ada keberagaman suku, bahasa, tapi kita harus tetap toleransi ya dengan keberagaman itu, karena keberagaman merupakan keindahan yang luar biasa di Indonesia ini. Karena Indonesia sudah diakui ya sama luar negeri tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman harus saling toleransi ya dengan teman-temannya, meski ada perbedaan, karena berbeda itu indah. Nah, tadi sudah kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi di sini Bapak akan menutup pembelajarannya. Kita berdiri semua, kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke lagi ya. Baik, berdiri. Ya. Ada yang mau memimpin di depan? Mungkin? Oh, silakan. Tidak. Baik. Biar Bapak yang memimpin. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke menjadi pulau-pulau, menyambung menjadi sebuah Indonesia, tanah airku berjanji padamu, menjunjung tanah air Indonesia. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selalu jaga keberagaman dan toleransi kita ya, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun di mana-mana teman berada. Mungkin sekian pembelajaran kita. Mungkin salah satu ketua kelas pimpin berdoa, silakan. Nah, baik, terima kasih. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.